Apa sih yang dimaksud dengan kecemasan? Kecemasan adalah suatu kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, perasaan khawatir, perasaan ketakutan yang berlebihan terhadap situasi tertentu, di mana seringkali kecemasan ini terjadi tanpa alasan yang jelas dan menimbulkan gejala, di antaranya berkeringat, gemetar, detak jantung yang meningkat, sulit berkonsentrasi, dan sulit mengambil keputusan. Sebenarnya kecemasan ini normal nggak sih? Dalam teori yang dikembangkan oleh Rollo May dan Irving Yalom, mereka mengatakan bahwa kecemasan ini adalah hal yang normal atau wajar karena tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kecemasan ini merupakan suatu respon tubuh terhadap situasi stres yang membuat seseorang itu menjadi siap untuk menghadapi sebuah tantangan. Namun, kecemasan ini jika berlangsung secara terus-menerus dan mengganggu kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan seseorang ini mengalami kecemasan berlebihan atau gangguan kecemasan, atau juga disebut dengan anxiety disorder yang memerlukan penanganan lebih lanjut seperti konseling psikologi dan terapi. Oke, baik teman-teman, untuk lebih mendalami apa itu kecemasan, kami sudah membuat drama singkat yang berjudul Kecemasan dalam Pembelajaran di Masa Depan. Yuk disimak videonya. Krista, kamu kenapa? Kok kelihatannya kamu bagus, kalau kamu cemas sama ujian? Iya kek, aku merasa nggak siap sama sekali. Padahal aku udah belajar, tapi aku tetap aja merasa khawatir. Apa nanti kalau aku gagal, itu artinya aku nggak pintar ya? Aduh, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu udah belajar kok. Kamu itu cuma capek, sama kurang istirahat. Kamu itu harus percaya sama diri kamu sendiri. Coba deh kalau konsultasi sama Bu Ferdi, beliau bisa mengatasi kecemasan seperti itu. Iya, aku nggak tahu sih. Rasanya kayak yang aku pelajari itu kayak nggak masuk aja ke otakku. Ike, Desta, kalian sedang membicarakan apa? Bu Ferdi, sekarang duduk Bu. Baik, Ike, terima kasih. Saya itu merasa cemas tentang ujian. Saya sulit itu sudah belajar, tapi semakin saya belajar, itu saya semakin merasa kalau saya itu tidak bakal bisa menjawab soal-soal yang tidak itu dengan baik nantinya. Saya mengerti Desta apa yang sedang kamu rasakan. Kecemasan itu memang terjadi sama semua orang, dan itu mungkin terjadi karena kurangnya rasa percaya diri dan takut untuk menghadapi kejadian seperti itu. Nah, mungkin kamu mau saya bisa bantu. Ya, saya mau soalnya saya udah nggak tahu gimana cara mengatasi kecemasan ini. Nah, yang pertama itu coba kita pikirkan dulu apa yang membuat kamu cemas. Mungkin karena kurangnya rasa percaya diri kamu, atau kamu takut untuk menghadapi kejadian itu. Saya merasa nggak bisa menjawab soal-soal ujian nanti. Terus kalau nanti saya gagal, sama aja nanti saya itu kurang pintar dari teman-teman saya yang lain. Itu memang terjadi secara umum ya. Bahkan kadang kecemasan itu buat kita kurang bisa menghadapi situasi yang akan datang. Tapi salah satu cara yang bisa kita coba itu dengan bisa merubah pola pikir kamu. Contohnya awalnya kamu berpikir kamu nggak bisa, tapi coba kamu ubah. Misalnya kamu udah berusaha, kamu sudah bisa. Betul Desta, aku juga sering ngerasain kayak kamu, tapi semenjak aku terapin teknik ini, aku merasa lebih tenang dan bisa. Misalnya kalau ada ujian itu, kamu fokus dulu sama satu topik, kamu boleh belajar secara keseluruhan topiknya. Oh, jadi kalau aku coba belajar dengan cara yang lebih terstruktur, kayak berpikir positif, kecemasan itu bisa lebih berkurang ya.
Iya betul Lisa. Bahkan kadang kalau kamu bisa mengubah pikir kamu, maka kecemasan itu bisa membuat kamu termotivasi untuk lebih baik lagi. Jangan lupa Desta, kita bisa belajar bareng-bareng kok. Aku juga bisa bantu kamu. Iya, terima kasih dari ide. Saya jadi merasa lebih lega, sedikit waktu karena nanti juga saya akan menerapkan belajar yang terstruktur dan lebih banyak berpikir positif. Saya yakin kamu bisa Desta. Kamu jangan berpikir bahwa kecemasan itu merupakan hal yang kamu lakukan. Lalu kamu harus bisa lebih baik karena kecemasan itu. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih Bu. Peran psikologi dalam pembelajaran masa depan, terutama psikologi belajar, memiliki peran penting dalam merancang pembelajaran yang efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor emosional dan psikologi siswa, terutama kecemasan, untuk menciptakan pembelajaran masa depan yang dapat membantu mengatasi kecemasan. Berbagai pendekatan psikologi dapat diterapkan dalam pembelajaran. Nah, seperti dalam drama ini, menggambarkan bagaimana Bu Ferni dengan menggunakan teori-teori psikologi seperti kognitivisme dan konstruktivisme. Dalam konteks kecemasan, kognitivisme menekankan pentingnya pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari serta kemampuan untuk menganalisis dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Kecemasan dapat muncul ketika siswa merasa tidak memiliki pemahaman yang cukup. Maka, pendekatan yang dapat digunakan adalah menyediakan materi yang jelas dan terstruktur. Dalam pendekatan konstruktivisme, membantu dengan memberi ruang pada siswa untuk mengatasi kecemasan dan kekhawatiran melalui pengalaman langsung yang relevan dan bermakna. Misalnya dengan belajar eksperimen, berdiskusi, kolaborasi. Maka dari itu, siswa dapat merasa lebih nyaman dan aman dalam lingkungan pembelajarannya. Jadi, dari teori-teori ini dapat membantu siswa yang mengalami kecemasan dalam pembelajaran. Siswa diajarkan untuk mengelola perasaan cemasnya, memecahkan materi menjadi bagian-bagian kecil, dan berpikir secara lebih konstruktif.